Sadabai hapersayaon, sadabai persalinaon, sadalau mangidangi, sadamahitaganu, tiap memersito gua, saria masa uyuna, teguh marsi joloma. Sadabai Tuhani, kita dotunusna. Firman Tuhan harus kita pahami, kita renungkan sampai kita nanti bertemu dengan Dia. Tidak ada selesai-selesainya, tidak ada tamat, tersurat doa. Ayat yang menyatakan demikian. Mari kita dengan rendah hati, mau tetap membuka diri tentang pemahaman yang sungguh luar biasa daripada firman Tuhan di dalam hidup kita. Doa kita bersama untuk kita semua sebagai para pemimpin rohani dan hamba-hamba Tuhan yang melayani GKPS bisa terus mengalami perubahan paradigma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Progressive sanctification, pengudusan yang progresif sampai kita nanti bersama dengan Dia. Glorification. Di sini pemahaman saya, ternyata pemahaman tentang firman Tuhan tidak ada yang tamat. Terus kita belajar, terus kita memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sonaha mah holong nih Tuhan nadong ibani ibagas dirita. Lang tamat-tamat tidak. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Kepemimpinan dalam gereja, terlebih khusus dalam lingkungan GKPS, sebagai tempat pembinaan spiritual jemaat, tidak hanya berfokus kepada jemaat senior, melainkan untuk semua generasi. Ini kita harapkan untuk pemimpin ke depan nanti sangat diperhatikan. Karena bisa kita lihat kenyataannya gereja sering sekali mengabaikan untuk melakukan penjangkauan, pemberdayaan dan pemaksimalan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu, generasi muda-mudi dan remaja sebagai pilar gereja di masa akan datang. Saya juga punya kesaksian menjalani beberapa gereja di luar GKPS, menjadi perhatian khusus bagi kita tentang apa yang kita dengarkan pada saat ini. Gereja sering masih menganggap bahwa mereka dipandang sebagai generasi yang tidak penting, generasi muda-mudi dan remaja yang banyak masalah. Kalau mereka banyak masalah, kenapa sih? Nah, kita lindungi mereka dengan firman Tuhan. Generasi muda-mudi dan remaja yang banyak masalah memiliki tingkat spiritualitas yang rendah. Kenapa rendah? Salahnya kita dong. Karena yang anak salahnya orang tua. Nah, mulai itu persalahan kan. Para pemimpin GKPS harus mempersiapkan generasi penerus yang nantinya berguna sebagai penjangkau generasi di bawahnya menuju Yesus Kristus. Jadi para pemimpin GKPS harus mempersiapkan ini. Lang boy, songon somal dulu. Lang adong somal dulu. Kita sebatas melakukan somal ni dah. Lai hanami zon ay lakan somal ni malalam. Mago ma anak tayo. Ang gulala do somal ni. Kenai dong. Nah kita harus mau merubah paradigma. Anggo humuat do gayaku na buron sa kasinggola minggu. Pusikola minggu sonari dan nyambung deh. Bapak ini kok bodoh banget ya. Nah songgati kau yang bodoh kau. Tidak ada moralmu, tidak ada etika kamu ya. Karena kita bawa gaya kita ke gaya dia. Zaman sudah beda. Nah mari kita panggil konsultan untuk berbicara bagaimana perkembangan kepribadian anak-anak sekarang. Jangan masuk natar suratai. Anggo sokon gugut tadi udah berata bae masukkan firman Tuhan dana sonari. Ayo silakan. Ibu beta, amin ini. Ibu diai
Magomai, Alana nggak nyambung sama dia. Kenapa? Ya mindsetnya sudah beda. Nah, bagaimana mindsetnya sama? Mari kita konsultasi kepada orang-orang profesional yang mengetahui bagaimana perkembangan daripada anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Sehingga di situ kita masuk ke dalamnya. Sehingga nyambunglah apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan para generasi muda kita. Mereka bukan hanya dijangkau, tapi harus dilatih kapasitasnya dalam berbagai bidang. Sehingga bisa meraih masa depan yang baik dan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan dan karir di masa mendatang. Tantangan ke depan dengan kecanggihan teknologi, kalau nggak dikuatkan dengan firman Tuhan, bagaimana generasi penerus kita? Saya bertanggung. Tugas kita, tugas Nasyam sebagai pimpinan gereja, tolong dipikirkan ini. Setiap generasi harus dimentor dan diarahkan untuk memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Pertumbuhan iman yang terus bertumbuh bagi generasi sangatlah diperlukan di saat dunia ini sedang merusak generasi dengan nilai-nilai buruk terutama melalui media sosial. Coba anak-anak sekarang kalau nggak dikasih handphone itu makan pun tidak mau dia, harus sambil main handphone dia baru kasih makan. Apakah kita anggap sepele? Mereka dari masa anak-anak, remaja dan masa muda harus diajarkan tentang pengenalan akan Tuhan dengan benar. Para guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar para remaja dan muda-mudi harus dibekali dengan pemahaman Alkitab dengan benar tentang kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka bertumbuh dan pemahaman yang benar tentang hidup kekristenan. Disinilah peran daripada pemimpin Kristen gereja yang sangat penting. Jika para pemimpin juga keliru dalam memahami esensi penting dalam kekristenan, maka generasi yang di bawah mereka juga akan salah pemahamannya. Kepemimpinan adalah seperti seorang kapten dalam sebuah kapal. Banyak nahoda yang bisa mengemudi kapalnya dengan situasi laut yang tenang. Tetapi tidak semua nahoda mampu mengemudikan sebuah kapal di saat badai besar datang. Perlu dipahami bahwa walaupun sang nahoda ahli dalam menerjang di saat badai datang, hanya sang kaptenlah yang tahu kemana arah dan tujuan kapalnya. Ini saya kapten on. Sejago apapun kita membawakan hidup ini, kalau dia tidak dalam hidup kita, kayak mama kita, manolsol malalang. Ombak besar gimana pun karena dia kapten kita. Oh, terima kasih Tuhan. Pemimpin ialah yang mampu melihat jauh tujuan ke depan sebelum yang lain melihat. Sama seperti kapten kapal. Seorang nahoda kapal hanya bisa mengemudikan kapal, tapi hanya kaptenlah yang tahu arah dan tujuan kapal berlabuh. Dengan demikian, kita semua dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan otoritas penuh dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut. Alasannya karena tidak mungkin seorang pemimpin meniup trompet dengan ragu-ragu. Dia pasti punya otoritas penuh. Kenapa? Sesuai dengan kekristenan. Karena kasih ada mendasari hidupnya. Anggolang do pasti kekecewaan. Kiranya melalui pembahasan berjudul Arah dan Strategi Kepemimpinan Menuju Kemajuan GKPS ini bisa menambah pemahaman bagi para hamba-hamba Tuhan yang berada di internal organisasi Gereja Kristen Pertanian Simalungun untuk tugas-tugas pelayanan gereja yang akan datang agar segera makin lebih baik lagi dan terus maju berkembang sesuai dengan keberadaan zaman. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.